Bu Iva, menurut kriminolog, apa kemudian dasar kriminologis di balik pemindahan narapidana seperti Amar Zoni ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan? Mulai dari Amar Zoni sebagai pemakai narkoba, kemudian ditemukan yang juga mengedarkan narkoba dari dalam lapas. Apakah langkah ini sudah tepat menurut Anda? Ya, baik. Artinya ada eskalasi dalam perilaku yang dilakukan oleh artis tersebut, bahwa awalnya dia menggunakan, akhirnya dia menjadi pengedar, dan itu pun terjadi di dalam lapas. Ini kan membuktikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi oleh penegak hukum. Bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk. Karena kebanyakan kita hanya menyoroti kenapa pelaku tetap melakukan hal ini di dalam lapas, tapi tidak menyoroti bagaimana cara barang-barang ini masuk. Tapi dengan dipindahkannya ke lapas yang lebih maksimal pengawasannya, ini menjadi kondisi-kondisi terbaik. Karena bahwa seseorang yang berpotensi melakukan kejahatan yang besar itu harus ditempatkan di tempat yang lebih tepat gitu ya. Karena ini sebagai langkah awal, karena ketika dia ditempatkan di Nusa Kambangan ada kontrol eksternal yang lebih mumpuni gitu ya, dengan pengawasan 24 jam, terisolasi, tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar. Ini membuat seseorang menjadi tidak ada kemungkinan atau kemungkinan kecil melakukan perilaku menyimpang yang seperti sebelumnya. Lalu resiko terkontaminasi sosial, baik dia mengkontaminasikan kepada orang lain di dalam lapas yang sebelumnya, atau terkontaminasi oleh orang-orang atau pihak lain untuk melakukan kejahatan yang sama, ini menjadi kecil. Kemudian ini juga menjadi stabilitas lembaga pemasyarakat dalam cara-cara mengelola anggota lapasnya yang mengalami atau melakukan kejahatan berat. Demikian Mbak Nisrina. Oke, dan kalau kita melihat perjalanan dari Amar Zoni sendiri, ini kan kita tahu bukan kali pertama masuk penjara, tapi sudah berulang kali keluar masuk penjara terkait dengan narkoba begitu. Dan kita lihat background Amar Zoni sebagai pekerja di dunia hiburan begitu. Bagaimana Anda melihat langkah yang diambil oleh penegak hukum saat ini memindahkan Amar Zoni ke lapas Nusa Kambangan dengan pengamanan yang super maksimum begitu Anda melihatnya? Apakah ini sudah menjadi langkah yang tepat untuk bisa membina Amar Zoni dan juga rekan-rekannya yang juga ikut dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai efek jera begitu, dan juga melihat apakah ini bisa meminimalisir terkait dengan efek untuk bisa nantinya tidak terulang kembali siklus residivisme ini. Menurut Anda seperti apa? Oke, baik. Kalau tidak melakukan pengulangan itu tergantung dari pribadi masing-masing dan bagaimana lapas tersebut memberikan pendampingan. Karena sebetulnya yang membuat mereka sembuh itu bukan hanya dari penghukuman, tetapi bagaimana mereka menyadari ini semua sebuah kesalahan dan mereka berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan lagi. Di samping itu bagaimana masyarakat kembali menerima dia sebagai seorang residivis. Karena pada dasarnya pemindahan ini itu ada unsur-unsur atau faktor simbolik, di mana penegak hukum kepengen menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami ini bertanggung jawab terhadap penghuni lapas yang melakukan kejahatan yang berat gitu ya. Sehingga ini ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, ini fungsi selanjutnya adalah fungsi deterrence. Bahwa ketika ini ditunjukkan ke masyarakat, bukan hanya sekedar simbolik, ini membuat masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan yang sama menjadi takut, gitu ya. Tapi terkait dengan sembuh atau tidaknya, itu kita kembalikan lagi bagaimana penegak hukum atau bagian lapas di tempat yang jauh sana bisa merehabilitasi kondisi-kondisi seperti ini. Karena ada hal-hal yang membuat para narapidana ini stres, merasa tertekan, dan labeling dari masyarakat yang membuat mereka terus melakukan hal ini atau kejahatan ini karena di samping itu karena kurangnya kontrol dari lapas tersebut yang membuat mereka tetap bisa melakukan kejahatan yang sama. Oke, Bu Iva, kalau Anda melihat dari segi faktor kriminologis, apa yang menyebabkan narapidana ini tetap bisa mengendalikan jaringan narkoba dari dalam penjara? Apakah ini juga menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan ataupun juga budaya koruptif di lembaga pemasyarakatan? Seperti apa? Ya, benar sekali yang Mbak Nisrina sampaikan. Jadi seseorang melakukan kejahatan itu karena ada 3 hal. Yang pertama adalah pelaku yang termotivasi. Nah, motivasinya apa? Kita harus lihat hal ini yang terlebih dahulu. Yang pertama, apakah faktor ekonomi gitu ya? Apakah ketika dia mengedarkan berarti pemenuhan kebutuhan ekonomi itu sudah terselesaikan atau tercukupi? Ketika faktor ekonomi ini dipenuhi di dalam lapas berarti ada kelalaian
di mana absent of guardian, capable guardian itu berarti kosong, yaitu pengawasan yang kosong. Kemudian ada korban yang layak untuk menerima barang-barang yang akan diedarkan. Ketika tiga hal ini ada di dalam tubuh si pelaku atau seseorang yang punya kepribadian atau kondisi-kondisi seseorang yang ingin melakukan kejahatan, berarti ini sudah sah mereka melakukan kejahatan. Gitu ya, ada pelaku yang termotivasi, ada korban yaitu orang yang membeli atau kebutuhan yang meningkat, dan ketiga ada pengawasan yang kurang. Nah, dari situ tapi kita tetap harus melihat sebetulnya pelaku ini bagaimana secara individu. Apakah dia selama ini belum selesai kondisi-kondisi ketergantungannya? Apakah bahan-bahan kimia itu masih mengadiksi dirinya sehingga dia tidak bisa menyelesaikan atau menghentikan keinginannya? Nah, alih-alih dia menyelesaikan adiksinya, dia juga berenang dalam menggunakan kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini, Mbak, yang membuat kejahatan seperti ini masih terus berlangsung di lapas yang seharusnya bisa menghentikan semuanya. Oke, jadi artinya menurut Anda, apakah hukuman dari awal yang diberikan kepada Ahmad Zoni sudah tepat? Karena kalau melihat terkait dengan adiksi, apakah tidak sebaiknya dilakukan rehabilitasi atau seperti apa? Atau hukuman keras seperti ini memang sudah sepatutnya untuk ditegakkan? Serta juga menurut Anda, apa kemudian langkah yang harus diperbaiki oleh pihak lapas agar kejadian seperti ini tidak terus berulang terkait dengan napi yang ditemukan justru mengedarkan atau tetap mendapatkan narkoba dari dalam lapas itu sendiri? Oke, baik. Kenapa bisa masuk itu sebetulnya kunci awal dari peristiwa ini atau kasus ini. Kenapa bisa masuk? Berarti kan ada pengawasan yang dilalaikan gitu ya, ada yang lalai dari lapas tersebut. Kenapa bisa masuk? Jadi kenapa harus pelakunya yaitu artis ini yang diproses? Kenapa tidak memproses para petugas yang berjaga di tempat itu? Apakah penjagaannya kurang? Apakah selama ini penjagaannya secara manual? Nah, ini yang harus kita ketahui, sehingga harus ada pengawasan tidak hanya kepada penghuni lapas, tetapi kepada para pengurus atau yang ada di lapas tersebut, sehingga kondisi ini tidak bisa terjadi lagi. Nah, lalu apakah penghukuman dengan membuang ke tempat yang jauh ini menjadi cara yang efektif? Tentunya cara yang efektif adalah menggunakan rehabilitasi seperti yang Mbak Nisrina tadi sampaikan. Tetapi meletakkan di tempat yang jauh itu akan mengurangi atau meminimalisir keinginan para pelaku itu untuk melakukan pengulangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka terisolasi, mereka kemungkinannya kecil mendapatkan pemasok, dan mereka hidup di dalam lingkungan yang kecil sekali, sehingga kondisi-kondisi untuk memperjualbelikan menjadi lebih minimal, bisa diminimalisir. Demikian Mbak Nisrina. Kriminolog Hanifah Hasan, terima kasih atas informasi dan wawasan Anda. Kita harapkan dengan adanya kasus ini juga bisa menjadi pembenahan di kalangan lapas itu sendiri untuk meningkatkan pengawasan dan juga keamanan. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih Mbak Nisrina.